Kita ingin membahas dulu bagaimana mukadimah sebelum kita memasuki tema bagaimana manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Maka di dalam mukadimah ini saya sampaikan, sesungguhnya manusia itu tidak lebih sebagai seorang musafir. Kita ini musafir ibu dan musafir bapak. Tentunya musafir tidak akan pernah disebut musafir kecuali pasti kita melewati sebuah perjalanan yang kita sebut dengan safar. Safar dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama safarun qaribun, safarun yang dekat. Ada yang kedua safarun ba'idun, safar yang panjang, safar yang jauh. Safar yang dekat itu gimana Ustadz? Safar yang dekat itu adalah safar yang mampu kita perkirakan estimasi waktunya, estimasi jaraknya, dan pindahnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang disebut dengan safar yang pendek. Saya pergi dari Bekasi ke Supomo, ini safar pendek. Kemudian saya pergi dari Bekasi ke Bandung, maka itu safar yang pendek. Safar yang mampu diestimasi waktunya. Ketika tadi saya melihat ke GPS, dikatakan sekitar 70 menit. Akhirnya sampai di sini. Itu mampu diestimasi waktunya dan jaraknya. Beda dengan safar yang kedua. Safar yang kedua disebut dengan safarun ba'idun. Safaran yang kedua disebut dengan safar yang jauh. Safar yang jauh itu adalah safar yang tidak mampu diestimasi waktunya dan tidak mampu diperkirakan jaraknya. Safar yang pertama itu dilakukan ketika tangan dan kaki kita masih bisa untuk bergerak dan mengayunkan langkah. Safar yang kedua itu justru dilakukan ketika kita terbujur kaku menutup mata. Kakimu dan tanganmu tidak mampu bergerak. Justru safarmu dimulai ketika matamu tertutup dan kakimu tidak bergerak. Safar yang bait itu di mana? Yaitu safar yang bait adalah terjadi ketika kita meninggal dunia, dibawa bagaimana jasad kita ke liang lahat, kemudian dibawa dan dimasukkan ke liang kubur untuk menghadapi satu alam yang bernama barzah, menunggu ketetapan yang bernama kiamat, dihamparkan mahsyar. Disitulah kita akan mendapati safar itu adalah safar yang panjang. Mana dalilnya Ustadz? Karena omongan tanpa dalil itu kan dongeng. Maka kemudian dalilnya dikembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau dalam keadaan menangis, dalam keadaan sakaratul mautnya. Kita sepakat dulu ya, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi. Di antara 7 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi, yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka sesungguhnya kalau kita membayangkan keutamaan pahala yang diperoleh oleh Abu Hurairah itu tidak akan pernah kita itu berhenti dari kekaguman kita. Kenapa? Hari ini 1400 tahun yang lalu Abu Hurairah sudah terbujur kaku di alam barzahnya, tetapi setiap kita mengadakan majelis ilmu, nama Abu Hurairah itu disebutkan kembali. Dan kita bisa bayangkan pahalanya mengalir untuk beliau walaupun beliau terbujur kaku di dalam kuburnya. Padahal kalau kita bicarakan hari ini kajian ilmu itu berapa? Kita saja kemudian 4 jadwal. Ustadz yang lainnya berapa jadwal? Itu baru di Jakarta, belum di Bekasi, kota yang indah, belum lagi di Naroko. Ya itu menghibur diri Pak. Jadi kemudian kita bayangkan bagaimana keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ternyata Abu Hurairah yang tebal keimanannya, tebal pula ketakwaannya, dan bertambah begitu luasnya pahala yang beliau dapatkan. Tapi tahukah kita Abu Hurairah itu ketika meninggal dunia tidak memikirkan besarnya pahala, tetapi justru sensitif terhadap dosa yang dia telah kerjakan. Makanya orang yang beriman itu tidak pernah merasa banyak amal. Orang yang beriman itu justru merasa setiap dia tambah beramal, dia bertambah nista dan dia bertambah hina di hadapan Allah, sampai menjadikan dirinya hidup antara takut dan harap bergonta-ganti setiap waktunya. Abu Hurairah ketika kemudian akan meninggal dunia melewati sakaratul maut, maka Abu Hurairah itu menangis terseduh-seduh, tenggelam di dalam isak tangisnya yang memilukan. Maka kemudian anaknya mencoba untuk menghibur Abu Hurairah, karena kemudian anaknya tahu bahwasanya ayahnya ini adalah orang yang penuh dengan keutamaan, meriwayatkan hadis yang begitu banyak dari Rasulullah, orang yang seakan-akan menjadi bayang-bayang bagi Nabi ketika Nabi berjalan menyusuri kehidupannya selama 63 tahun. Orang yang bisa dikatakan menjadi bayangan Nabi itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu seakan-akan dikatakan oleh para ruwatul hadis, para perawi hadis, 2 tempat yang tidak mampu dimasuki oleh Abu Hurairah: rumahnya Nabi dan tempat kamar mandinya Nabi, itu saja. Selebihnya Abu Hurairah itu nempel kepada Rasulullah,
menyimpan apa yang disampaikan Nabi menjadi gudang yang dia hafalkan, disampaikan kepada para sahabat. Hari ini kita mampu mencium bau wanginya sunnah, itu salah satunya dari hafalannya Abu Hurairah, ya. Maka kemudian Abu Hurairah ketika meninggal dunia nangis. Anaknya mencoba menenangkan, ayahku, tidak usah banyak nangis, karena kamu adalah orang yang insya Allah diberikan banyak keutamaan yang besar oleh Allah. Keutamaanmu menyampaikan hadis, keutamaan yang tidak mampu dinafikan dan diragukan. Maka ketika Abu Hurairah mendapatkan pernyataan dari anaknya, perhatikan jawaban Abu Hurairah, gambarin orang yang beriman itu ternyata hatinya dicelup oleh Allah dalam bejana yang bernama khauf. Ingat ya, orang yang beriman itu hatinya dicelup oleh Allah dalam bejana yang bernama khauf, takut kepada Allah. Maka Abu Hurairah kemudian berkata kepada putranya, tulus safar, qillatul amal, falam nadri al-mahbit am akuna fil jannah am finnar. Maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada anaknya, nak, kamu ngerti tidak? Tulus safar, perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu adalah perjalanan yang tawil, perjalanan yang panjang. Qillatul amal, bekal yang dibawa oleh ayahmu itu dikit. Falam nadri, dan kami tidak pernah tahu, nak, al-mahbit am akuna fil jannah am finnar. Dan kami tidak pernah tahu loh, nak, apakah saya itu akan menapakkan kaki di surga, apakah menapakkan kaki di neraka. Maka ketika Abu Hurairah betul-betul dicelup hatinya oleh Allah dalam ketakutan, anaknya ketika mendengar itu nangis bersama dengan tangisan bapaknya. Disitulah kita mengetahui dalil bahwasanya perjalanan itu ada dua. Perjalanan yang pertama adalah perjalanan kita dalam kehidupan di dunia. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan kita yang sangat panjang, tanpa estimasi waktu, tanpa estimasi jarak. Perjalanan yang ditempuh justru ketika tanganmu tidak mampu dikibas. Perjalanan yang kemudian akan ditempuh ketika kakimu tidak dipakai untuk mengayunkan langkah. Bahkan nanti ketika dalam perjalanan yang panjang, kita tidak bisa lari maraton sebagaimana maraton di dunia. Kenapa? Sampai geser kaki pun tidak mampu. Padahal cuma geser kaki. Padahal kita ngerti ya, di dunia kita sering geser kemana-mana. Tapi Masya Allah, ketika kemudian dalam keadaan meninggal dunia, maka sesungguhnya kita ini tidak mampu geser. Kaki pun tidak mampu digeser. Padahal kita dalam kehidupan di dunia, kena hujan kita berlari mencari tempat teduh, kena panas kita mencari tempat yang adem. Tapi di akhirat, menggeser kaki pun kalau nggak diizinkan oleh tidak akan mampu. Itulah hakikat kita perjalanan yang kedua, perjalanan yang panjang. Setelah kita ngerti bahwasanya perjalanan ini ada dua, kita harus ngerti pula batasan antara safar yang pendek dan batasan antara safar yang panjang itu tipis banget. Bahkan kemudian saking tipisnya kita tidak pernah ngerti betapa tipisnya antara batasan safar yang panjang dan safar yang pendek. Kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bisa jadi loh ada orang yang di pagi harinya safar yang pendek dia pakai kacamata, ketika kemudian sore harinya yang melepaskan kacamata orang lain. Kenapa? Sudah pindah dari safar yang pendek menuju safar yang panjang. Berapa banyak loh orang yang kemudian di pagi harinya bersiap-siap pergi ke Bandung, siang harinya yang melepaskan sepatunya orang lain. Kenapa? Sudah pindah ke safar yang panjang. Dan berapa banyak orang yang kemudian mereka pakai baju di pagi harinya, Masya Allah, yang melepasin bajunya dia itu bukan dia sendiri, tetapi bapak atau ibunya yang melepaskan baju itu. Kenapa? Sudah tidak mampu tangan dikibas, tidak mampu langkah kaki untuk diayunkan. Kenapa? Sudah pindah ke perjalanan yang jauh yang tidak ada batasnya. Karena batasan antara safar yang pendek dan safar yang panjang itu tipisnya luar biasa, ya. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, al-mautu adna min syiraqi na'lina. Yang namanya kematian itu lebih dekat daripada tali sandal kita sendiri. Saking dekatnya dengan tali sandal kita sendiri, sampai kita itu tidak akan pernah tahu batasannya. Begitu tipis diputarkan oleh Allah. Bahkan setiap harinya kita ini dibayang-bayangi dengan ancaman kematian. Bahkan kemudian kalau kita rujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Muslim, sesungguhnya setiap manusia itu akan dibayang-bayangi tis'atun wa tis'una maniyatan. Fa in akhta'athul manaya adrakahul maut adrakahul haram hatta yamuta. Sesungguhnya setiap anak manusia itu ketika dia jalan dibayang-bayangi oleh 99 ancaman kematian yang bisa menimpanya setiap waktunya. Kalaupun ada anak manusia yang mampu melewati 99 kematian itu, kata Nabi, dia tidak akan pernah mampu melewati yang ke-100. Apa yang ke-100? Al-haram. Apa itu al-haram? Tua, renta. Akhirnya kemudian diantarkan oleh kemudian yang renta itu kepada kematian.
Ada yang selamat dari jantung, ada yang selamat dari gula, ada yang selamat dari asam urat, ada yang selamat dari kemudian kecelakaan, tapi dia tidak selamat dari tua dan renta yang menjadi penjemput akhir hidupnya menuju kepada Allah. Kenapa? Tipisnya antara safar yang pendek dengan safar yang panjang. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul hidup di antara bayang-bayang khauf dengan roja. Hidupnya seorang mukmin itu ya cuma itu doang. Antara khauf ketika dia takut, antara roja ketika dia berharap, supaya kemudian dengan harapan dia akan bertemu dengan Allah ketika Allah mengampuninya, tetapi dia itu khauf. Kenapa khauf? Dia khawatir apabila dia dalam keadaan meninggal dunia, lalu kemudian dia belum mempersiapkan amal yang terbaik. Ironisnya adalah setelah kita mengetahui bahwasanya safar itu terbagi menjadi dua, safar yang pendek dan safar yang panjang, ironisnya itu apa? Ironisnya adalah kita ini sering mengharapkan bagaimana hidup itu enak, tapi lupa bagaimana kita itu matinya enak. Sudah ngerti nih kalau ditanya kematian itu datangnya tiba-tiba? Iya. Fujatan insidental, betul. Tapi ternyata ketika dia mengerti hakikat kematian itu datangnya tiba-tiba, banyak orang yang memikirkan hidup enak tapi tidak ngerti bagaimana mempersiapkan mati yang enak. Padahal Masya Allah yang paling penting itu apa? Yaitu adalah mempersiapkan bagaimana kematian kita adalah kematian yang terbaik. Karena dunia bagi orang yang beriman setelah dia tahu bahwasanya kita ini musafir, dunia itu kayak kita di bandara. Orang itu kalau musafir, maka tempat yang paling ramai hari ini tuh mana? Bandara. Ngalahin kampung rambutan sekarang bandara itu. Rame. Tapi ternyata ketika kita di bandara, Masya Allah, tidak ada loh orang yang di bandara itu pingin tinggal di bandara. Kenapa? Karena dia punya tiket akan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Sehebat apapun bandara Singapura dibangun dan saya pernah kemudian menginjakkan kaki di situ, tidak akan pernah membuat saya tertarik untuk tinggal di bandara Singapura. Mau kemana Ustadz? Mau tinggal di bandara Singapura? Tidak ada. Ketika saya pernah kemudian ke perbatasan Eropa, kemudian di situ saya menginjakkan kaki, kemudian di bandara, saya juga nggak tertarik itu tinggal di bandara Turki. Kenapa nggak tertarik di bandara Turki? Karena di situ tempat kita singgah, bukan tempat untuk kemudian kita tinggal. Nah kadang-kadang kita ini lupa, kita ini musafir. Sudah disampaikan oleh banyak ulama salafus saleh, kita musafir. Tapi ternyata kadang-kadang kita lupa memperlakukan dunia kita sebagaimana memperlakukan diri kita ketika di bandara. Walaupun kemudian tiketnya Lion Sriwijaya, ekonomi, kemudian bandaranya itu lux dan kemudian eksekutif, tidak ada yang mau tinggal di bandara. Pasti dia akan melanjutkan perjalanan menuju kepada kota yang dia tuju. Kalau saya, Bekasi lagi. Kota yang indah dan kota yang sangat menghibur diri yang kedua kali. Karena di situ kita mengetahui, Masya Allah, bahwasanya itulah dunia, tempat kunta untuk meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan bagaimana sih merencanakan kematian. Karena kematian kita sangat tergantung bagaimana proses kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Inilah yang menjadikan alasan-alasan kenapa ana sebagai orang yang lemah dan hina kemudian memilih tema ini, bagaimana manusia ketika dibangkitkan. Karena kita ini harus menghadapi kematian itu dengan ilmu. Sebagaimana sholatmu harus dengan ilmu, zikir pagimu harus dengan ilmu, sholat syurukmu dengan ilmu, sama matimu juga harus dengan ilmu. Kenapa? Beda loh ketika kita melaksanakan ibadah. Ketika yang satunya pakai ilmu, yang satunya tidak pakai ilmu itu beda. Contoh, kita ambilkan contoh. Sujudnya kita tadi ketika kita sholat Jumat. Yang satu ketika dia sujud lama. Kenapa kok lama? Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujudi, fa aksiru fihi du'a fa qaminun ayustajaba lakum. Sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara kita dengan Allah bukanlah ketika kita di puncak gunung, tapi justru terjadi Allah membalikkan logika kita. Kalau ingin dekat dengan Allah bukan naik ke Mount Everest, tapi sesungguhnya ketika kamu ingin dekat dengan Allah adalah ketika kamu sujud. Perbanyaklah ketika kamu sujud, lama-lamalah ketika kamu sujud, banyak-banyaklah berdoa. Karena orang yang berdoa ketika sujud itu hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Faqaminun ayustajaba lakum. Kalau kita kemudian sujud itu akhirnya ngerti hadis riwayat Muslim, atau minimal pernah kita dengarkan, walaupun tidak hafal, karena hafalnya mungkin hadis innamal a'malu binniyat aja. Tapi kita ngerti itu hadisnya pernah dibahas dan kita pernah menulis, maka sesungguhnya sujudnya antum ketika antum paham bahwasanya itu merupakan bagian dari
hal yang dicintai oleh Allah itu berbeda dengan sujudnya teman di sebelah antum ketika dia sujud hanya karena melihat orang tuanya sujud di madrasahnya, dia diserintah untuk sujud tapi tidak pernah belajar arti sujud bagi seorang hamba itu bagaimana di hadapan Allah. Beda pahalanya atau tidak? Iya. Sama pula nih ketika kita ini seorang musafir dalam perjalanan yang pendek dan kita tadi belajar dalam moral promokadimah bahwasanya safar yang pendek itu batasannya tipis dengan safar yang panjang dan kita kemudian mempelajari ilmunya dulu untuk mempersiapkan perjalanan kita yang panjang. Masya Allah, ilmu yang kita dapatkan ketika mempersiapkan kematian merupakan ilmu yang akan dihargai dengan pahala dan itu menjadi lebih utama daripada orang yang mati tapi tidak ngerti ilmunya. Mati tapi tidak ngerti ilmunya. Ngertinya cuma apa yang ditanya di kuburan tok. Siapa Robmu, siapa nabimu, siapa rasulmu, tok. Tidak pernah bertambah-tambah dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah ngerti urusan sirat itu apa, mizan itu apa. Siratnya pun salah kadang-kadang. Yang namanya sirat itu apa? Oh itu rambut dibelah 7. Lebih tajam daripada pedang. Masya Allah. Kalau memang kayak gitu berarti guru agama kita sama dulu di SD. Padahal sirat itu nggak kayak gitu. Tapi karena kita tidak pernah belajar bahwasanya itu yang akan kita tuju. Masya Allah kan ironis. Loh kamu ke Bandung saja, kamu pelajari dulu. Orang itu hari ini membuka GPS perjalanan ke Bandung 3 jam Ustadz. Kenapa? Ini merah semuanya. Loh kita ke Bandung saja, kita mempersiapkan ilmunya mana daerah yang merah untuk kita pindahkan ke daerah yang jalannya hijau. Nah dalam perjalanan yang kita panjang, yang tidak ada estimasi waktunya dan tidak ada estimasi jaraknya, kok tidak mau mempersiapkan? Loh kita ini apakah kemudian kebodohan itu sudah sangat akutnya sampai kemudian mati pun kita tidak mempersiapkan ilmu. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya membahas salah satu penggalan bagaimana kehidupan kita ketika nanti kita meninggal dunia. Bagaimana sih kehidupan anak, antum, ibu, dan semuanya hambanya Allah ketika mati. Setidaknya supaya kita mampu untuk merenungkan apa yang harus kita persiapkan. Karena sungguh ironis kalau kita itu pengen hidup enak tapi tidak pernah mempersiapkan mati enak itu kayak apa. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya orang yang kemudian cerdik adalah orang yang mempersiapkan apa yang menjadi kehidupannya setelah mati. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian kita akan mempelajari kehidupan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah. Tentunya sebelum kita membahas secara khusus apa yang terjadi ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan melewati beberapa item. Kita akan jelaskan singkat-singkat karena bukan intinya kita dalam pembahasan tersebut. Bahwasanya manusia itu tidak akan pernah mampu bertemu dengan alam barzah dan alam mahsyar kecuali pasti melewati yang dinamakan dengan kematian. Itu tidak bisa dinafikan. Makanya kemudian kita harus paham sesungguhnya kematian bagi orang yang beriman dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, kematian bagi orang yang beriman itu jembatan dia bertemu dengan kekasih hatinya, yaitu adalah Allah. Makanya kalau kita membicarakan kematian itu ya antara benci dan antara senang. Benci karena kita melihat dosa kita yang masih menggunung tinggi dan setinggi menyentuh pintu langit. Tetapi kita senang kalau kita tidak mati tidak akan ketemu dengan Allah yang kita puja dalam setiap sujud kita, tidak akan bertemu dengan Nabi yang kita cintai dalam setiap sunnahnya. Makanya Imam Qurtubi nerangkan itu pernah terjadi sebuah riwayat yang dihasankan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ya, di dalam kitab tersebut Nabi Ibrahim itu pernah didatangi malaikat maut. Ketika kemudian akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tahukah kita apa yang diucapkan oleh malaikat maut? Maka kemudian malaikat maut menyampaikan, aku utusan Allah akan mencabut nyawamu. Mungkin ada yang berpikir kok bisa ya Ustaz? Itulah yang namanya mukjizat. Kehidupan Nabi dan Rasul berbeda dengan kehidupan kita orang biasa. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, loh apa pantes toh? Utusan Allah itu kemudian mencabut kekasihnya Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah yang bergelar dengan apa? Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Padahal ujiannya berat atau enggak? Berat. Ibu tahu ketika peristiwa ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itu semua penduduk negeri itu ngumpulin kayu bakar. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Seluruh penduduk negeri. Sampai Imam Ibnu Katsir berkata, sampai ada wanita tua yang buta, sudah tua, sudah sakit-sakitan mendengar Ibrahim mau dibakar. Wanita itu bangkit dari tidurnya, kemudian dia berkata, maka aku bernadar, kalau Tuhan-Tuhanku, yaitu Tuhan yang dia sembah dari patung-patung itu, menyembuhkan saya dari mataku yang buta ini, maka aku akan kumpulkan kayu bakar yang semakin banyak supaya betul-betul Ibrahim itu gosong segosong-gosongnya. Saking tingkat
ujian yang dirasakan Nabi Ibrahim itu berat. Itulah Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kita kembali kepada riwayat tadi. Maka ketika Nabi Ibrahim kemudian akan dicabut, maka Nabi Ibrahim berkata semacam itu, apa pantas tahu utusan Allah itu mencabut nyawa kekasihnya Allah? Malaikat maut ketika diberitahu kayak gitu langsung balik kepada Allah dan berkata, ya Allah, kekasihmu berkata, apa pantas utusannya untuk mencabut nyawa kekasihmu? Apa yang terjadi? Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, katakan kepada Ibrahim tuh, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya? Maka Nabi Ibrahim, nampak malaikat maut turun dan kemudian malaikat maut berkata, hei Ibrahim, Allah menyampaikan sebuah pesan, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya? Ketika mendengar itu, maka kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan senyum, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Di situ kita mendapati bahwasanya kematian itu merupakan pintu. Kita tidak akan pernah mampu mewujudkan pembicaraan tentang mahsyar, pembicaraan tentang barzah, kalau kemudian kita tidak membicarakan tentang kematian dulu. Kenapa? Kematian itu perkara yang pasti kita kemudian akan dapatkan. Ya, semuanya merasakan sakaratul maut, iya. Tidak terlepas Nabi pun merasakan sakaratul maut. Jangan kemudian kita kira bahwasanya Nabi itu tidak merasakan sakaratul maut. Justru sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi 2 kali sakaratul maut yang dirasakan manusia biasa. Makanya sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, la aghbit ba'da ra'aitu an-nabi fi sakaratil maut. Sampai-sampai Ibunda Aisyah itu berkata, dulu sebelum aku mendapati Nabi meninggal dunia di atas pangkuanku, aku ini selalu iri kalau melihat orang itu kok tampaknya matinya gampang. Tapi setelah aku melihat sendiri bagaimana Rasulullah itu wafat di atas pangkuanku, semenjak saat itu aku tidak pernah iri lagi mendapati orang yang meninggal dunia tampaknya gampang. Kenapa? Cukuplah Nabi merasakan sakit itu menjadi pelajaran bagi saya. Tidak ada orang yang mati gampang ketika dicabut ruh dari jasadnya. Ya? Makanya kita lihat kan Rasulullah itu minta apa ketika akan meninggal dunia? Rasulullah itu meminta, yaitu adalah semangkok air. Kemudian dimasukkan itu tangannya ke dalam mangkok air itu, kemudian dicabut. Lalu kemudian Rasulullah mengusap wajahnya. Kemudian Rasulullah itu berkata apa? Allahumma hawin alaina, Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya satu pintu yang bernama sakaratnya. Dan Rasulullah itu sampai betul-betul berkeringat seluruh tubuhnya. Bagian yang paling berkeringat itu mana? Dahi. Makanya kalau kita mendapati orang ketika dahinya berkeringat ketika meninggal dunia, pastikan loh itu husnul khotimah dia. Gak bisa dibohongin dan gak bisa direkayasa. Ada loh fulan ini di daerah Bekasi, teman saya. Kenapa sih sensitif sama Bekasi? Ada teman saya, beliau dulu LC Madinah. Kemudian beliau ini ada yang tidak suka dan ini. Sampai kemudian pernah dialog dan yang lainnya. Tapi cukuplah saya itu melihat kematiannya. Beliau ini sahabat saya. Ketika meninggal dunia, saya habis kajian di kota wisata. Bukan Bekasi ya, Cibubur. Kemudian saya pulang, saya mendapati beliau sudah dalam keadaan disemayamkan di atas rumahnya, di dalam rumahnya. Dan ketika dibuka, saya mendapati bahwasanya dahinya berkeringat. Dan keringat itu tidak pernah kemudian kering. Nah itu husnul khatimah itu, arqul jabin. Tidak bisa didustakan. Oh tidak bisa didustakan. Kenapa tidak bisa didustakan? Tidak bisa direkayasa itu. Sebenci ana dan antum apapun kepada orang, kok ternyata dia meninggal husnul khatimah, kita yang introspeksi, ya. Makanya kemudian Nabi meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan merasakan sakaratul maut yang sangat berat. Sakaratul mautnya itu Rasulullah itu begitu beratnya. Makanya sampai Ibunda Aisyah menangis ketika melihat itu. Bukan hanya Ibunda Aisyah, bahkan 2 wanita surga ketika melihat Nabi dalam keadaan sakaratul maut itu nangis. Siapa 2 wanita surga yang melihat itu? Ibunda Aisyah dan Ibunda Fatimah. Nah, Ibunda Fatimah itu nangis beliau karena tidak kuat melihat apa yang terjadi dan menimpa kepada Nabi. Padahal harusnya orang yang paling layak untuk dicabut nyawanya dalam keadaan gampang itu siapa Allah? Ya Nabi, Rasul. Saya dulu ketika ditanya oleh para murid jamaah, kenapa ya Ustaz sakaratul mautnya Nabi kok dibuat berat oleh Allah? Saya tidak mengatakan ilmu apapun karena belum paham. Sampai ketika anak ditakdirkan untuk mentelaah kitab At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah oleh Imam Qurtubi. Di situ saya baru dapatin jawaban. Apa jawaban dari Imam Qurtubi? Allah timpakan kepada Rasulullah 2 kali sakaratul maut karena Allah ingin memberikan puncak kesabaran bagi Nabi sampai detik kematiannya supaya Nabi menjadi orang yang paling puncak nikmatnya di akhirat.
Makanya Masya Allah kan, nanti kita bahas. Orang yang paling seneng di dunia itu di akhiratnya kayak gimana? Nanti kita bahas. Makanya kalau orang beriman dibuat susah oleh Allah, ya jangan buru-buru seudon sama Allah. Ya Allah, saya sudah ngaji hari Jumat. Susah nyari parkir, masih susah aja hidup saya. Tidak usah gitu. Memang kehidupan dokumentasinya orang yang beriman itu memang rame dengan paku kehidupan yang uji dan melukai kaki kehidupan kita. Justru malah kita khawatir kalau kita digampangkan terus. Dari mana kita akan memperoleh dan menjemput faedah kesabaran kalau hidup kita itu tidak pernah dikasih oleh Allah dengan ujian. Jadi disitulah kita mengetahui orang ketika meninggal dunia pasti melewati sebuah tempat yang bernama, sebuah perkara yang namanya sakaratul maut. Kemudian dicabut, kemudian kita tahu ya, kita singkatkan pembahasan ini. Kemudian datang kepadanya malaikat, ada dua. Ada malaikatul rahmah, ada malaikatul adab. Ini tidak pernah turun bareng-bareng. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika akan turun, maka mereka mengikuti perintah Allah. Allah mengatakan malaikat rahmah turun. Ketika turun membawa dua barang. Kain kafan dari surga, hanutum min hunutil miski, yaitu adalah minyak wangi dari surga. Hadisnya dari siapa? Barok bin Azib. Kalau dia itu adalah kemudian orang yang tidak beriman, yang turun malaikatul adab, membawa dua barang pula. Apa? Yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah siapun min siapi ahlin nar, kain kafan yang datang dan diambil dari neraka. Dan yang kedua membawa siyatu min siyati ahlin nari, membawa pecot yang diambil dari penduduk neraka, diambil untuk dipecut kepada orang yang baru meninggal dunia. Dan Nabi tidak pernah bohong. Ya, itu kemudian bernama dengan kematian sampai kemudian diangkat langit yang pertama, langit yang kedua. Antara langit yang pertama dengan langit yang kedua sejarak 500 tahun, antara langit yang kedua sampai langit yang ketiga 500 tahun perjalanan. Terus sampai langit yang ketujuh. Langit yang tujuh di situ kemudian ada sidrah. Sidrah itu apa? Bidara. Di atasnya langit yang ketujuh apa? Lautan. Bawahnya sampai atasannya, bawahnya sampai permukaannya 500 tahun perjalanan. Dalam hadis dari Ibnu Majah, kita bisa bayangkan betapa luasnya kerajaan Allah. Kalau ada manusia yang sombong, itu yang disombongkan apa? 500 tahun kali 7 berapa? 3.500 tahun, Masya Allah. Kemudian selesai belum, di atasnya lagi ada lautan. Dari dasarnya sampai permukaannya kita tidak tahu ini, di atas ini. Dan kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah itu sejarak 500 tahun. Maka kemudian ketika roh-roh itu dibangkitkan oleh Allah, diangkat kemudian ke atas, tidak dibukakan langit yang ketujuh, dikembalikan kepada jasadnya untuk kemudian melewati satu alam yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu masih di dunia atau sudah pindah, Ustaz? Alamnya masih di dunia, tapi fisiknya beda dengan alam di dunia. Makanya dinamakan barzakhun la yabghiyan. Barzakh itu penghalang. Artinya apa? Ya masih di dunia, di dalam kuburnya, tetapi alamnya beda dengan alam ketika kita hidup di dunia. Makanya apa? Barzakh tidak bisa ngelewatin, tidak bisa melompatin itu. Makanya kalau ada orang yang sering ngomong ini nanti yang mati balik lagi ke rumahnya 40 hari. Sedih nanti. Kenapa? Dia mendapati loh rumah saya nggak disapu sama anak-anak saya. Apalagi baru 30 hari ditulis dijual. Sedih di sana. Masya Allah. Balik ke alam barzahnya, kenapa sedih? Rumah saya dijual, Masya Allah. Makanya kemudian tidak bisa balik. Disebut dengan barzakh. Ya. Makanya Masya Allah kan sampai kadang-kadang kita dapati orang tuh kalau sudah ngikutin prasangka, wah kemana-mana. Ada salah satu tempat itu di salah satu daerah, itu meyakini bahwasanya ruh itu masih balik ke dunia untuk melihat kondisi keluarganya. Makanya keluarganya ngadain acara sesuatu. Bukan tahlilan, bukan memang. Saya nggak lupa namanya apa, bukan tahlilan. Kemudian di situ ngapain? Kemudian sahibul baitnya kemudian memasak. Dan masakan itu tidak pernah lepas dari dua. Satu pisang, yang dua apem. Tahu ya? Tahu apem nggak? Apa apem ya kalau Jakarta? Apem. Ya. Kenapa bawa pisang dan bawa apem? Karena menurut mereka nanti ketika rohnya itu balik, pisang dijadikan tongkat. Nanti balik lagi ke akhirat pakai tongkat. Apemnya itu kemudian pakai apa? Untuk capingnya kembali ke akhirat. Masya Allah. Lu di dunia aja tidak mau pakai caping apem kok. Misal ketika meninggal dunia misal kayak gitu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi Masya Allah disitulah kita mendapati ketika manusia mereka tidak mengikuti petunjuk syariat dan dalil, disitulah kita akan tumbuh banyak prasangka. Makanya Masya Allah disinilah kita mendapati manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, lalu kemudian dicabut sampai langit yang ketujuh, dikembalikan ke alam barzah. Dan ketika dikembalikan ke alam barzah, maka disitulah ada nikmat, ada azab. Ya,
Apakah ada adab, Ustadz? Ada. Ini peringatan, ini nasihat indah saya bagi orang yang mengingkari adab kubur. Sesungguhnya adab kubur itu ada. Mereka berkata adab kubur itu tidak ada, nikmat kubur itu tidak ada. Loh kenapa? Berarti Allah tidak adil dong, sebelum ditegakkan mizan kok sudah diadili dengan kenikmatan dan adab. Padahal itu hanyalah pendahuluan sebelum Allah nanti menegakkan keadilan. Baca hadisnya. Makanya kemudian Fir'aun itu mendapati setiap harinya dan setiap waktunya diperlihatkan neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun setiap pagi dan setiap sore. Kenapa? Itulah adab kubur. Sebagaimana adab kubur ada, nikmat kubur itu ada. Dan itu pendahuluan sebelum betul-betul mendapatkan balasan dari sisi Allah kelak ketika Allah sudah tegakkan hari kiamat. Itulah yang disebut dengan hari keadilan. Kenapa? Yang betul-betul beriman mendapatkan surga, yang betul-betul fajir mendapatkan neraka. Di situ. Ini contohnya logikanya kayak gimana, Ustaz? Gampang. Sudah kita bicara dalil, yaitu dalam riwayat Bara bin Azib sudah cukup sebenarnya dalilnya. Tapi kadang-kadang kita tambahin logika supaya gampang. Orang ketika dia itu belajar rajin, kemudian ternyata dia bisa jawab semua pertanyaan oleh gurunya ketika dia tes, maka sebelum adanya pembagian raport, kira-kira dia tenang atau tidak tenang? Tenang. Oh, saya matematikanya 9 kok, ya. Saya matematikanya 8, insya Allah kalau ranking 1 atau ranking 2. Kenapa dia tenang? Karena dia merasa bahwasanya dalam kehidupan dunianya, dia dalam kehidupan tesnya dia bisa jawab. Sama itu, itulah keadaan yang dirasakan oleh manusia ketika mereka di dalam kuburnya. Allah bukan kemudian menegakkan kepada mereka nikmat dan adab tanpa menegakkan hisab, tapi sesungguhnya Allah itu memberikan pendahuluan nikmat kepada mereka dan adab kepada mereka sebelum betul-betul ditegakkan oleh Allah. Jadi nikmat kubur dan adab kubur itu merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak bisa untuk dinafikan, tidak bisa diingkari. Mereka beranggapan oh tidak bisa, itu hadisnya hadis yang kemudian sifatnya adalah hadis ahad. Hadis ahad itu menjadi ketetapan hujah dalam masalah akidah. Nah, ini yang bisa kita panjang, ini panjang nanti akhirnya. Tapi yang di situ kita mengetahui manusia ketika di dalam kuburnya akhirnya mereka mendapatkan nikmat dan mendapatkan adab. Dan rohnya manusia itu berbeda-beda. Makanya dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, dalam kitab Ar-Ruh, kemudian beliau nyampaikan, ruh itu ketika dicabut oleh Allah itu beda-beda. Makanya tidak ada yang gentayangan ruh itu. Kenapa? Karena sudah ditempatkan oleh Allah pada tempatnya masing-masing. Ada yang ditempatkan di dalam kubur mendapatkan nikmat yang besar, ada yang kemudian mendapatkan siksa, ada yang ditaruh di antara langit dan bumi dalam keadaan kesakitan. Kenapa? Dia punya utang dan utang itu tidak dibayarkan ketika dia lalai sampai dia meninggal dunia. Ahli warisnya belum mampu membayarkan. Ya. Makanya sampai Nabi semula Muhammad innar ruha mu'allaqatun bidaini hatta yubda dainuhu. Sesungguhnya roh itu tergantung antara langit dan bumi sampai kemudian utang yang dia bayarkan itu dikontankan. Kenapa? Karena harta itu, manusia itu nunggu keridhaan manusia. Makanya jangan main-main dalam dua perkara, hartanya manusia dan kehormatannya manusia. Allah itu tidak pernah memulai sebuah surat dengan kata wailun, celaka, kecuali dalam dua perkara. Wailul likulli humazatil lumazah, bagi orang yang sering menghujat orang lain, dan wailul lil mutaffifin, bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Tidak pernah Allah memulai dua surat itu dalam Quran itu dengan kata wail, kecuali hanya dua dalam surat itu saja. Al-mutaffifin sama al-lumazah. Makanya di situ kemudian kalau kemudian dia punya utang, maka dia kemudian tergantung merasakan kesakitan. Makanya perkara utang itu tidak pernah perkara yang remeh. Sampai-sampai Nabi saja kalau kemudian dia mendapati seorang sahabat meninggal dunia, pertanyaan Nabi itu apa sih? Hal alaihi din, punya utang atau enggak ini? Punya utang atau enggak? Punya ya Rasulullah. Ditinggalkan Nabi. Yang mensolati siapa? Sahabat-sahabat senior, tapi Nabi tidak mau mensolati. Diterangkan oleh Abu Malik Kamal dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah. Kenapa Nabi tidak mau mensolati? Untuk memberikan pelajaran kepada manusia, jangan gampang-gampang utang sampai mati. Insya Allah saat saya tidak punya utang. Kredit ada, itu utang, sama aja. Ya? Jadi pada dasarnya itu ada yang kemudian rohnya itu ditaruh di dalam periuk, dibakar setiap waktunya. Siapa itu? Orang-orang yang berzina yang kemudian dia tidak bertobat sampai kemudian dia meninggal dunia. Ada yang ditaruh di dalam keraknya bumi, dihimpit bumi setiap waktunya sampai kemudian terdengar suara tulang-tulangnya yang patah setiap ruas-ruasnya. Padahal ruas kita ini berapa? 360 ruas tulang. Patah itu. Siapa itu? Orang yang berbuat zalim. Ada yang kemudian diangkat oleh Allah, yaitu kemudian sudah berada di antara di antara burung-burung hijau tembolak di surga. Siapa itu? Orang-orang yang mati syahid. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan
ketika Ja'far itu meninggal dalam perang Mu'tah, siangnya meninggal dunia, membawa royah itu bendera untuk menunjukkan tentang eksistensi sebuah pasukan. Maka Ja'far ini, keponakan Nabi ini, kemudian apa? Membawa royah, tangan kanannya diputus oleh orang Romawi. Kemudian dia memegangnya dengan tangan kiri, diputus oleh orang Romawi. Dia membawa dengan lehernya terputus. Siangnya tuh, malamnya langsung dibayar kontan oleh Allah. Nabi berjumpa di dalam mimpinya, ini ra'aitu Ja'faran yatiru bi janahaihi fi sama'il jannah. Aku melihat Ja'far sudah diganti kedua tangannya dengan sayapnya malaikat, terbang di antara kenikmatan-kenikmatan langit di surga sampai nanti hari kiamat. Jadi beda-beda. Kedudukan manusia ketika mereka dibangkit, ketika mereka di dalam kubur itu beda-beda sesuai dengan tingkat amal dan perbuatan yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Nah, ini panjang dan kita tidak membahas itu. Nah, sekarang setelah kemudian kita berada di alam barzah, yang terjadi itu apa? Yang terjadi setelahnya adalah manusia dibangkitkan. Nah, inilah pembicaraan kita sudah mulai mengkerucut kepada kehidupan mahsyar. Kalau sudah bicara tentang kehidupan mahsyar, maka kemudian kalau sudah bicara tentang kehidupan mahsyar, kita bicara dulu tentang hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan mahsyar supaya kemudian kita paham. Yang pertama yang kita harus paham, mahsyar itu kayak apa, Ustadz? Jadi setelah kita membicarakan tentang alam barzah yang kita tidak sampai detailkan, kita detailnya bermain ketika kita detailnya dalam penjelasan bagaimana manusia ketika dibangkitkan. Maka ketika kita membicarakan tentang kebangkitan, maka pembicaraan kita tidak akan pernah lepas yang dinamakan dengan mahsyar. Bagaimana mahsyar itu? Mahsyar itu yang kita harus pahami. Yang pertama, bentuknya mahsyar itu kayak apa sih? Jangan sampai kita tidak ngerti loh. Tempat yang akan kita pijak nanti, yang mana kita akan berdiri selama puluhan tahun. Mungkin kita bertanya, Ustadz, nanti apa tidak capek, tidak makan? Mungkin ada makanan, 50.000 tahun contohnya. Ingat loh, kekuatan yang Allah berikan kepada orang ketika dibangkitkan oleh Allah, itu kekuatannya lebih besar daripada kekuatan di dunia. Sama pula nih, kalau kita sudah bangkit, yang kita juga harus paham, kata Imam Al-Qurtubi adalah orang itu ketika dibangkitkan dalam kuburnya, maka manusia itu nanti langsung tahu tentang semua kehidupan yang akan dia lewati. Tidak ada yang tanya-tanya. Bangkit kemudian langsung dia jalan, langsung dia ke sini, dia tahu. Nyari Nabi Muhammad yang mana, langsung tahu. Tidak ada yang nanya, ya Rasulullah yang mana ya? Maaf saya dulu pas taklim ngantuk, saya tidak ngerti. Ada. Tidak ada itu. Kenapa? Karena sesungguhnya semuanya langsung dikasih tahu. Bangkit itu langsung tahu. Nah kemudian ini tempat apa ini? Tidak ada yang kayak gitu. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin menyampaikan, manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya, kekuatannya dia itu lebih daripada kekuatan yang dulu dia dapatkan dan dia peroleh ketika di dunia. Jadi nanti kemudian sampai 50.000 tahun ketika menunggu hisab itu, dia tidak makan, dia tidak minum, kuat berdiri, iya. Tapi ya tetap merasakan beratnya dan tetap merasakan sulitnya. Itu dirasakan olehnya, tapi kekuatan mereka lebih besar. Dan ingat loh, orang ketika dibangkitkan dalam kuburnya, maka sesungguhnya mereka itu rata-rata umurnya 30 sampai 33 tahun. Tidak ada yang kemudian tua gitu. Kasihan yang tua nanti jalan pelan-pelan gitu. Karena semuanya dibangkitkan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi, semuanya dibangkitkan antara umur 30 sampai 33 tahun. Itulah keadaan-keadaan yang harus kita mengerti dulu tentang keadaan mahsyar. Jadi manusia ketika mereka nanti dibangkitkan langsung tahu ilmunya, tidak ada yang tanya-tanya. Sebagaimana ketika mereka dibangkitkan, Allah berikan kepadanya ilmu, Allah kuatkan kekuatan untuk dirinya, kekuatan dia lebih besar daripada kekuatan ketika hidup di dunia. Mungkin kita satu hari puasa aja, Masya Allah kan sudah perih banget. Kalau di akhirat kekuatannya lebih besar. Oh berarti tidak merasakan berat, tetap merasakan berat. Tapi walaupun kekuatannya besar, sampai kaki pun tidak bisa digeser. Oh, Masya Allah, kaki tidak bisa digeser. Coba, padahal kalau kita di dunia, tadi kan saya sebutkan, kalau kita di dunia, Masya Allah, kita kena hujan, kita lari ke tempat-tempat yang kita tuju untuk berteduh. Kalau kita kena panas, kita mencari tempat untuk kemudian ngadem. Itu kalau di dunia. Di akhirat, walaupun kita diberikan kekuatan yang gede, orang tidak bisa kemudian berlaku dan bertindak sesuai dengan kehendak hatinya. Kenapa? Maliki yaumiddin, hari itu betul-betul Allah yang memiliki kerajaan langit. Sampai kuatnya kerajaan Allah, sampai manusia itu tidak berikan. Sampai ngomong, la yatakallamuna illa man adinallahur rahman. Tidak ada yang ngomong kecuali diizinkan oleh Allah dulu. Ngomong tidak bisa. Sampai geser kaki tidak bisa. Mana dalilnya Ustaz? La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Kamu tuh geser kaki aja tidak mampu sampai ditanya dulu oleh Allah 4 perkara. Coba geser kaki. Cuma geser kaki tak. Jadi jangan bayangkan bahwasanya tadi ketika kita mendapatkan riwayat bahwasanya kita kekuatannya lebih besar daripada di dunia, berarti kemudian kita jalan-jalan lari gitu.
Kemudian nunggu antrian, kamu sudah ya? Belum, ya sudahlah saya tak ini dulu. Nggak ada. Semuanya dalam kondisi diberikan oleh Allah kekuatan, dikondisi oleh Allah tekanan yang sangat luar biasa berat. Tapi Masya Allah sampai gerakan kaki coba. Gerakan kaki tidak mampu. Makanya Allah kemudian nantang sama orang yang sombong. Aina mulukul ardi, aina jabbarun. Mana itu raja di dunia yang dulu menyombongkan diri itu? Mana? Diam, tidak ada yang bisa jawab. Saking hinanya mereka di hadapan Allah. Nah, maka di padang mahsyar itu, maka bagaimana keadaannya? Keadaannya di padang mahsyar sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin baydha'a safra'a kakursatin nabi laisa fiha alamun li ahadin. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya keadaan mahsyar itu sebagaimana keadaannya itu tanahnya, nggak sebagaimana tanah kita di dunia. Tapi tanahnya yang kita dapatkan sebagaimana tanah-tanah yang kemudian kata Nabi, kakur sautin naki, sebagaimana adonan tepung putih kemerah-merahan. Lalu ditambahi oleh Rasulullah, laisa fiha alamun li ahadin, nggak ada tanda untuk siapapun itu ketika sudah di dunia, di akhirat nanti. Kalau Bapak ngelihat tempat parkir kan ditulis untuk presdir, ya. Untuk siapa? Di akhirat tidak ada. Semuanya sama. Dan kita juga harus paham dulu sebelum kita bahas yang lainnya. Kita harus paham siapa orang yang paling pertama kali dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya? Rasul. Dan kita ngerti ya, keadaan kita ketika dibangkitkan oleh Allah tidak membawa satupun dunia yang kita bawa. Tidak ada dunianya. Dunia sudah hilang. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, yuhsyarun nas al yaumal qiyamati khufatan auratan ghurlan. Di manusia nanti dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang pakaian, ghurlan, dan tidak berkhitan. Tidak ada dunia yang dia bawa, satu pun tidak ada. Sehelai benang pun tidak ada. Dan siapa yang kemudian pertama kali dibangkitkan dalam kuburnya? Rasul. Dan siapa kemudian orang yang pertama kali dikasih pakaian? Inna awalan nasi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah setelah dibangkitkan dalam keadaan telanjang, yang pertama kali dikasih pakaian itu Ibrahim. Makanya kedudukan Nabi Ibrahim itu besar. Termasuk di antara Nabi yang bisa memberikan syafaat setelah Nabi itu Nabi Ibrahim. Nah itu masalah syafaat ada 10. Kita bahas kapan-kapan. Tapi disitulah kita mengetahui itulah manusia. Mereka dikumpulkan dalam keadaan yang semacam itu. Diberikan kekuatan oleh Allah. Kita harus mulai paham. Oh kita dibangkitkan oleh Allah dengan kekuatan yang besar. Umur kita antara 30 sampai 33 tahun. Kemudian padang itu tanahnya sebagaimana adonan tepung. Putih kecoklat-coklatan, putih kemerah-merahan sebagaimana tepung. Tidak ada tanda untuk siapapun. Dan ketika bangkit dari alam kubur itu, tidak ada satu kata patah pun yang kita mampu bicarakan dan tidak ada satu langkah kaki pun yang mampu kita geser. Itu keadaan ketika seseorang kemudian berada di dalam kehidupan mahsyar. Nah sekarang yang kemudian menjadi pembicaraan dan tema kita ini terus gimana Ustadz manusia itu ketika dibangkitkan? Karena ternyata semua itu manusia ketika mereka dibangkitkan itu kan macam-macam. Sesungguhnya manusia ketika dibangkitkan semua keadaannya itu tidak selalu sama. Ya kita harus paham kenapa kita ngertinya manusia itu kalau dibangkitkan sama, semuanya salah. Ya, manusia itu dibangkitkan itu keadaannya macam-macam. Sebelum kita bahas ini pula, ingat pula bahwasanya manusia pun nanti dibangkitkan berdasarkan kepada pakaiannya nanti setelah dikasih itu sesuai dengan pakaian yang dia kenakan ketika mati. Makanya kita diperintahkan kalau kita memilih kain kafan, pilih kain kafan yang bagus. Makanya Mu'adz bin Jabal itu berkata kepada ibunya berkata, tolong pilihkan aku pakai kain kafan yang bagus nak. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan dengan pakaian terakhir yang dia kenakan. Makanya kain kafan itu kita bicara dulu tentang fikihnya. Kain kafan itu yang paling bagus apa? Yang kemudian agak ada coraknya. Kalau kita punya harta. Corak itu gimana sih? Corak itu yang motif. Putih, agak coklat dikit. Motif, ada coklat dikit. Kalau kita tidak mempersiapkan sekarang biasanya tidak ada. Belilah di Majestic dulu sebentar. Yang ketawa ibu-ibu doang, bapak-bapaknya tidak ada yang ketawa karena nggak ngerti Majestic itu tempat pakaian. Boleh nggak kita mempersiapkan kematian? Ya boleh toh. Mempersiapkan kematian itu boleh. Bukan hanya mempersiapkan kematian sampai kita bangun lubang kubur di dalam halaman rumah kita yang belakang aja boleh kok. Termasuk di antara para ulama yang mempersiapkan kematiannya secara lengkap itu siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Muridnya siapa beliau? Muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya apa? Banyak. Lataiful Ma'arif, Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka kemudian Imam Ibnu Rajab itu termasuk di antara orang yang diberikan karomah oleh Allah seakan-akan beliau tahu kapan beliau meninggal. Walaupun kita yakin beliau itu tidak tahu, tapi
Seakan-akan beliau tahu. Makanya beliau itu ketika akan meninggal tiba-tiba beliau suruh tuh Imam Ibnu Rajab itu suruh orang itu untuk gali lubangnya. Kemudian kubur yang lahat dilihat sama beliau ini pas ini. Kemudian beliau beli kain kafan. Kemudian ya ini yang saya inginkan. Setelah itu kemudian tidak terlalu lama kemudian Imam Ibnu Rajab kembali meninggal dunia. Para ulama mengatakan boleh nggak kita mempersiapkan kain kafan kita? Boleh. Boleh nggak kita mempersiapkan kemudian bagaimana kematian kita? Boleh. Bahkan itu termasuk di antara kewajiban kita kalau kita ngerti keluarga kita belum paham tentang sunnah bagaimana menghantar kita balik kepada Allah dalam keadaan sunnah. Boleh kita pilih teman-teman kita karena kita kan pengen balik kepada Allah dalam keadaan yang baik. Baik itu apa? Syariatnya Nabi. Maka kembali ke tadi bahwasanya inilah yang kemudian pakaian ini akan dikenakan sesuai dengan apa yang kita pakai ketika kita meninggal dunia. Makanya pilihlah kain kafan, jangan nyuruh orang lain. Makanya kemudian mulai sekarang kita persiapkan, kita sudah memberikan wasiat. Itu termasuk di antara sunnah yang hilang dalam kehidupan kita loh. Kita safar lebih dari 3 hari, kita sering sakit lebih dari 3 hari, tapi tidak pernah ninggalin wasiat. Padahal salah satu bentuk wasiat itu merupakan bagian dari sunnah. Siapa di antara sahabat yang memberikan ini wasiatnya itu banyak. Hudzaifah ibnu Yaman, Amru bin As, lalu kemudian Abu Darda kepada istrinya, kepada Ummu Darda. Itu mereka memberikan wasiat. Kalau Abu Darda memberikan wasiat kepada Ummu Darda itu apa? Ya kalau kamu pengen ketemu saya lagi, jangan nikah lagi ya. Kalau wanita gitu, memang. Karena apa? Dia akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Makanya ketika Ummu Darda dilamar oleh siapa? Siapa yang ngelamar? Siapa? Siapa? Tidak ada yang tahu. Lupa hari ini kemarin tidak tahu, sama aja. Yang lamar Ummu Darda itu adalah Muawiyah. Dilamar, ditolak sama Ummu Darda. Kenapa sih? Apa kurang diriku? Ibarat bahasanya kita. Maka kemudian beliau mengatakan, aku tidak mendapati kekurangan dirimu, hanya saja aku ingin bertemu kembali dengan Abu Darda. Masya Allah. Hudzaifah ibnu Yaman berwasiat pula, bagaimana nanti kalau saya meninggal dunia kamu harus begini, jangan begini, ini sunnahnya begini. Lalu kita kan berhak toh mendapatkan kematian itu, cara kita kembali kepada Allah itu caranya benar. Coba kalau kita pergi, anak kita antar, kemudian ternyata anak kita salah seragam, kita sedih, anak semuanya pakai merah putih, anak kita pakai coklat. Itu pasti yakin bapaknya suruh pulang lagi itu. Bapak mau ke kantor, nah Allah tidak peduli Pak, pokoknya saya pulang dulu, ganti pakaian. Kita dalam urusan dunia kalau salah seragam aja malu kok. Masuk kita kembali kepada Allah, kemudian cara yang kita dapatkan dari keluarga kita tidak ngerti sunnah ketika mengembalikan kita kepada Rabb kita. Makanya sampai-sampai para sahabat saja berwasiat supaya bagaimana ketika meninggal itu caranya harus benar. Kenapa? Itu haknya saya, haknya ibu, hanya bapak. Bahwasanya kita ingin kembali kepada Allah itu dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Wong kita meninggal aja disebutkan wa ala millati Rasulillah kok. Orang itu ketika dikuburkan masuk ke dalam kuburan disebutkan apa? Dengan nama Allah dan di atas milahnya Rasul. Sampai masukin aja dengan sunnah. Ya, karena apa? Besarnya hal ini kita perlukan ketika kita meninggal dunia untuk balik kepada hadirat Allah. Jadi disitulah kita mendapati manusia ketika mereka dikuburkan oleh Allah, sesungguhnya kemudian dia akan membawa pakaian yang dia kenakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mayyitu yub'asu fi siyabihillati yamutu fiha. Maka kemudian dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, mayat itu akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan dengan pakaian yang dia kenakan ketika meninggal dunia. Makanya orang yang mati syahid, ya pakaiannya itu. Kalau kemudian kita yang membawa kain kafan, kalau orang yang kemudian haji yang membawa kain ihram, nanti kita bahas satu-satu. Tapi yang jelas makanya kalau kita tidak dalam keadaan mati syahid, kalau kita dalam keadaan bukan ihram, makanya kita pilih kain kafan yang paling layak untuk kita kenakan ketika nanti kita berjalan ke padang mahsyar. Sudahlah, sekarang bertanya, kain kafannya sudah dipersiapkan atau belum? Jangan sampai kemudian kita sibuk ngaji ngelupain hari kita ketika mati. Ya, karena itu termasuk di antara bentuk yang dilakukan oleh para sahabat, dan para sahabat adalah orang yang paling getol ketika mereka mengamalkan sunnah. Ya, maka seluruh manusia itu nanti di padang mahsyar, kita masih bicara mahsyar, maka sesungguhnya dikumpulkan di padang mahsyar itu selama 40 tahun. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab, di dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, Rasulullah kemudian mengatakan, yajma'ullahul awwalin wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanatan syakhisatan absarahum. Allah itu mengumpulkan manusia ketika di padang mahsyar dari awal sampai terakhir, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput.
Maka kemudian akan dikumpulkan dan mereka itu terakhirnya pada hari tertentu dikumpulkan dalam keadaan berdiri selama 40 tahun dan pandangan mereka sakhisatun absaruhum ila sama, dan pandangan mereka nanti itu menatap ke langit untuk disidang oleh Allah. Jadi mereka begini 40 tahun ini kita nungguin. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya yang kemudian hadisnya disahihkan kemudian dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi kemudian berapa lamanya? 40 tahun. Bagi orang yang beriman maka 40 tahun itu akan terasa singkat bagi orang yang beriman. Makanya Masya Allah, orang yang paling takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling tenang ketika dia meninggal dunia. Tapi orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia, Masya Allah, orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan di akhiratnya. Makanya sampai dia menunggu itu lama betul. Lama dia. Kenapa dia nunggunya lama? Karena sesungguhnya dia ngerti akhir dan muara dari langkah kakinya menuju ke neraka. Tapi bagi orang yang beriman ketika dia 40 tahun diberdirikan oleh Allah di padang mahsyar itu, sambil kemudian pandangannya menatap ke arah langit, sakhisatun absaruhum, ya, yang tadiruna fasal qadha, dia menunggu disidang oleh Allah, maka orang yang beriman itu menunggunya dalam keadaan ringan, diringankan oleh Allah, ya. Jadi mereka nunggu selama 40 tahun itu. Dan kemudian itulah yang terjadi dalam urusan-urusan yang berkaitan tentang urusan mahsyar. Nah, sekarang kita kemudian melihat apa sih yang kemudian dikumpulkan oleh manusia ketika kemudian manusia itu dibangkitkan dalam kubur. Nah, sebelum bahas itu ada lagi yang ketinggalan. Mahsyar itu nanti kayak apa sih? Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya mahsyar itu diambil dari kota Syam, wilayah Syam. Innakum tuhsyaruna hahuna, innakum tuhsyaruna hahuna. Kamu nanti dikumpulkan di sini, sembari kemudian ditunjukkan wilayah Syam itu. Disitulah manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Makanya pembicaraan kita tentang Syam itu pembicaraan yang tanpa henti. Sampai-sampai Allah muliakan kota Syam, sampai tempat mahsyarnya nanti salah satu bagian dari wilayah Syam itu. Tempat Allah akan kumpulkan kita di dunia, dikumpulkan sebelum kemudian ditegakkannya hari kiamat itu. Dan Syam itu termasuk di antara tempat mahsyar. Makanya Masya Allah, pembicaraan tentang Syam itu tidak akan pernah berhenti sampai kita nanti hari kiamat. Makanya tempat malhamah kubra terjadinya di mana? Syam. Malhamah kubra itu apa? Peperangan besar akhir zaman itu terjadi di kota Syam. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, Ra'aitu amudal kitab ungtuzi'at tahta wisadati. Aku ini tidur, ketika aku tidur maka setiap satu tonggak kemenangan itu diambil dari bawah bantalku, kata Nabi. Semuanya ditancapkan oleh Allah, ditancapkan oleh Allah. Fattaba'tu basari. Aku ngikutin kemana langkah, kemana tonggak-tonggak itu ditancap oleh Allah. Lalu aku mendapati tonggak itu yang paling terakhir ditancapkan oleh Allah di atas kota Syam. Makanya Masya Allah, kota Syam itu memang kota yang penuh dengan keberkahan. Luar biasa ketika kita melihat kota Syam, dan hampir mustahil kalau orang yang pernah melihat kota Syam kalau tidak jatuh cinta kepada Syam. Itulah kota yang ketiga yang Allah cintai setelah Mekah dan Madinah. Itu Syam. Yang keempat apa? Yaman. Makanya kalau kemarin saya sering sampaikan dalam beberapa kajian itu, saya selalu ingat perkataan seorang ikhwan ketika kita membawa bantuan ibu dan bapak. Kemudian kita sudah mendarat di kota Suriah 4 tahun yang lalu. Susah payah kita bawa obat-obatan. Lalu saya tanya refleks, hadihi Suriah? Ini Suriah? Ikhwannya jawab, hadihi Syami? Hadihi Syamuka? Hadihi Syamuna? Hadihi Syamuni ahli muslimin. Saya sampai sekarang tidak pernah. Dia mengatakan apa? Ini Syamku, ini Syam kamu, ini Syam kita. Inilah Syam seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Makanya kemudian kita menyebutnya apa? Syam. Dan di situ berkaitan tentang kehidupan mahsyar. Ya. Makanya setelah itu kita kemudian bicara bagaimana kemudian kita ini nanti akan dikumpulkan oleh Allah, banyak macamnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda di dalam satu riwayat yang disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir yaumal qiyamah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana orang kafir itu ketika mereka nanti dikumpulkan oleh Allah pada waktu hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah itu berkata, sesungguhnya orang kafir akan dibangkitkan dengan memakai kepala yang menjadi kaki. Artinya di situ ada keadaan yang beda-beda. Nah sekarang ketika sudah mengetahui bahwasanya manusia itu ketika dibangkitkan ada yang merangkak, ada yang jalan, ada yang naik kendaraan atau sesuatu, maka di situ kita paham, oh berarti keadaan manusia ketika bangkit dari kuburnya setelah malaikat Israfil membunyikan sangkakala yang kedua itu beda-beda. Bagaimana kemudian diceritakan? Ada sekitar 6 kondisi meninggal dunia ketika seseorang itu dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya. Kita bicara yang pertama. Yang pertama, orang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Yang pertama, mari kita buka di dalam surat, ya. Allah berfirman di dalam surat Toha 124. Yang pertama, manusia itu dibangkitkan oleh Allah, yang pertama yang disampaikan oleh Rabb yang kita harapkan surganya.
Yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah manusia yang mereka itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Artinya bukan setiap manusia itu mereka akan dibangkitkan dalam keadaan bisa ngelihat, enggak. Tapi ada manusia yang mereka ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, hina, mereka meraba-raba urusan akhiratnya, sampai kemudian dia betul-betul dihinakan oleh Allah. Allah berfirman secara gamblang di dalam surat Toha 124. Mari kita baca. Surat Toha 124. Dia yang bawa mushafnya dibaca. Surat Toha 124. Sudah dapat? Dapat? Baca akhir kali. Terjemahnya aja. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan itu. Teruskan 125. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. 126. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Ini yang pertama nih. Ada orang yang mereka ketika dibangkitkan oleh Allah, kondisi yang pertama itu apa? Buta. Sebagaimana Allah kemudian berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling nih dari peringatan yang kami turunkan, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sangat sempit dalam menjalani kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pelak ketika dia mati kami kumpulkan, nahsyaruhu, akan kami kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Orang ini ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, ini para ahli tafsir beda-beda. Ada yang mengatakan buta hidupnya di dunia, ada yang mengatakan betul-betul buta. Dia meraba-raba dia. Kita bisa bayangkan dalam keadaan ketakutan dibangkitkan pertama kali oleh Allah, ternyata tidak mampu melihat. Orang itu kemudian berkata, "Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Loh, ya Allah, kenapa kami ini buta? Ya Allah, ini menghadapi padang mahsyar ini. Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Allah kemudian berfirman untuk menjawab segala protes yang disampaikan mereka yang dikumpulkan dalam keadaan buta. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulunya kamu hidup di dunia dikasih peringatan, tidak pernah mau pelajari kok. Kamu melupakan peringatan yang aku berikan kepada kehidupanmu, sebagaimana kamu dulu mencoba melupakan apa yang aku berikan peringatan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Sama, hari ini aku lupakan kalian dalam masalah pengadilan masyarku. Masya Allah, tegas loh itu. Kita membaca di dalam tafsirnya itu apa? Ini peringatan loh bagi orang yang ketika di dunia mereka tidak pernah punya hasrat untuk belajar tentang agama Allah, tidak punya hasrat untuk belajar kitabullah dan sunnah. Ingat, baru dibangkitkan aja sudah dalam keadaan buta. Kenapa? Dia melupakan peringatan Allah, maka Allah pun melupakan mereka dalam pengadilan mahsyarnya. Makanya hati-hati loh. Allah itu benci sama orang yang kemudian mereka itu diberikan peringatan kitabullah dan sunnah, tapi dia itu i'rad. I'rad itu apa? Cuek. Dia nggak kafir. Kalau dikatakan kamu mengkufuri enggak Quran? Enggak. Kamu mengkufuri hadis atau enggak? Enggak. Ayo kita belajar. Nanti sibuk saya. Maka kemudian orang yang semacam itu dikatakan oleh Allah bahwasanya atatka ayatuna fanasitaha. Loh, dulunya kamu hidup di dunia itu kamu lupa, kamu berikan peringatan kamu lupa. Sebagaimana kamu melupakan peringatan yang aku berikan, ya kamu hari ini aku lupain. Itu peringatan keras bagi orang yang cuek terhadap agama Allah. Yang namanya i'rad itu gimana? Nah, sebelum kita bahas itu, buka dulu As-Sajdah 22. As-Sajdah 32 ayatnya 22. Sudah ketemu Pak? Sudah? Baca Bapak. Iya, sudah ya, ketemu. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Loh, siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan? Peringatan itu apa sih? Baca takwilnya, tafsirnya. Peringatan itu Quran sama sunnah. Itu peringatan dari Allah. Summa a'rada anha, kemudian dia berpaling dari apa yang kami berikan peringatan itu. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami akan betul-betul menyiksa orang yang berdosa ketika punya sifat kayak gini. I'rad itu gimana Ustadz? Yang disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah 22. Gini loh i'rad itu. Saya datang nih ke rumahnya salah satu bapak-bapak di sini, misalnya Pak Arif. Saya datang ke Pak Arif. Ayo Ustadz, Masya Allah. Iya Pak Arif, ngobrol kita. Ngobrol, kemudian beliau sebagai sahibul bait nawarin dong minuman. Ustadz minum apa? Saya tidak kemudian respon apa yang dia sampaikan. Saya tetap ngomong aja. Ustadz minum apa? Saya tetap ngomong aja. Akhirnya Pak Arik ngambil inisiatif dong. Ngambil inisiatif apa? Teh. Ini air putih ya. Maka kemudian ngambil air teh. Ya. Kemudian ketika diambil kemudian air teh itu, kemudian dipersilakan. Ustadz tehnya, air putihnya. Kemudian saya cuek aja, saya tetap, begini Pak Arif, jadi masalahnya tuh begini, tehnya ini.
Saya tetap ngomong aja. Saya nggak mengatakan saya nggak suka teh. Saya nggak mengatakan nggak suka ini minum. Lagi asik ngomong, nggak ngomong. Diam aja, cuek. Sampai ketika selesai, kemudian setelah selesai hajat saya dengan Pak Arif, kemudian saya pamit. Pak Arif ngingetin lagi, tehnya Ustaz. Saya tetap diem aja, cuek aja ngeliatin tok, kemudian terus melengos pergi. Itu namanya i'rad. Beda dengan orang kufur ya. Kalau kufur gimana? Ini loh Quran, saya tidak beriman sama Quran. Ini loh sunnah, saya tidak beriman sama sunnah. Itu namanya kufur. Kalau i'rad itu apa? Dia tampaknya zahirnya muslim, tapi tidak punya hajat sama sekali untuk belajar kepada kitabullah dan sunnah. Sudah ajarannya minimalis banget. Dulu yang dia pelajari di madrasah ketika SD 40 tahun yang lalu, ya itu yang dibawa, tidak pernah nambah. Setiap diajak ini loh ada kajian tafsir nih, supaya kita paham setiap ayat yang kita baca, tidak tergerak. Senin sampai Jumat habis untuk kemudian mencari dunia, Sabtu dan Ahad habis untuk menghabiskan hobinya. Tidak pernah sama sekali untuk membaca setiap lembaran ayat yang Allah turunkan dan hadis yang disampaikan Nabi. Orang kayak gini tuh tenang nggak hidupnya nanti di akhirat? Tidak bisa dong. Kalau begitu kasihan banget. Orang yang bersungguh-sungguh belajar dengan orang yang tidak belajar kedudukannya sama. Orang yang di sini panas-panas kayak gini misalkan disamakan dengan orang yang mereka tidak di sini. Nah ini contoh tidak sekomentarin. Orang yang susah-susah yang siang-siang harusnya untuk tidur disamakan dengan orang yang kemudian siang-siang dia makan, kemudian kemudian main gadget, kemudian sambil bermain-main dengan wanita yang bukan mahramnya, pulang ke kantornya, kemudian kedudukannya nanti ketika dibangkitkan sama, berarti sifat keadilan Allah hilang. Ya atau tidak? Iya. Makanya Masya Allah, jangan dikira orang yang cuek terhadap Islam, terhadap Quran dan Sunnah, itu dibiarkan oleh Allah. Bahkan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid juz yang pertama mengatakan, salah satu pembatal keislaman itu apa? Yang menjadikan orang itu tidak pernah peduli sama Quran dan Sunnah ketika Allah turunkan menjadi kehidupan kita. Tidak pernah buka tafsir, dengerin duduk, qanaah itu apa ya? Tawadhu itu apa ya? Tidak pernah dia tertarik. Hatinya betul-betul dingin. Makanya kalau kaum muslimin meninggal, dia nggak peduli. Kalau orang kafir meninggal, baru peduli. Artinya apa semacam itu? Itu yang dikatakan a'rada an dzikri. Dia berpaling dari peringatan yang aku berikan. Orang semacam itu dibayar kontan oleh Allah. Ketika mati dibangkitkan langsung buta dia. Dia protes loh, ya Allah lima hasyartani a'ma. Ya Allah kenapa engkau kumpulkan aku buta ya Allah? Ini pada mahsyar ini. Waqad kuntu basira. Dia menyebutkan alasannya supaya dikembalikan lagi penglihatannya apa? Dikiranya Allah lupa. Dulu ketika aku hidup tuh melihat. Harusnya juga kemudian melihat ini. Atatka ayatuna. Dijawab sama Allah. Atatka ayatuna. Ini datang ayat-ayat kami. Fanasitaha. Kamu lupa. Maka jangan kemudian salahkan aku ketika hari ini pun aku lupakan kalian dalam pengadilan akhirat. Tuh. Orang yang cuek sama agama Allah tuh tidak dibiarkan sama Allah. Jangan merasa aman dari makarnya Allah. Orang yang kemudian kita harus paham loh. Ayat Allah itu diturunkan supaya kita pelajari menjadi petunjuk dalam kehidupan. Bukan menjadi kisah yang kita bacakan ketika kita membuka majelis. Hanya untuk menjadi selingan. Supaya tanpa afdal membacakan Quran. Tapi tidak pernah kita pelajari. Bukan itu. Inilah pentingnya bagi kita untuk belajar. Makanya Allah benci betul sama siapa? Orang kafir. Sifatnya orang kafir itu gimana? Baca surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Ar-Rum. Hah? Ya, baca. Ada mic-nya? Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Tuh. Dalam surat Ar-Rum yang ke-7 Allah jelas menyampaikan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Itu sifatnya orang kafir. Orang kafir itu sifatnya gimana yang dibenci oleh Allah? Sama dengan orangnya era tadi. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu ngerti kalau bicara tentang pernik-perniknya dunia itu ngerti. Dhahirnya dunia itu paham. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tapi sudah bicara tentang akhirat, ghafil, enggak ngerti dia. Kita lihat orang kafir. Orang kafir itu detail-detailnya dunia ngerti atau tidak? Ngerti. Mau sampai tren rambut 2018 aja ngerti kok. 2018 tuh trennya lurus. Sampai kemudian trennya rumah itu catnya apa? Itu saya pernah baca majalah. Tren 2018 itu sudah keluar sekarang. Tren 2 tahun lagi itu akan kembali kepada basic. Coba. Saya juga ngerti basic itu ya apa gitu. Itu sampai ke urusan cat rumah itu sampai mereka ngerti. Tapi kalau sudah diajak untuk bicara tentang akhiratnya apa? Nggak ngerti. Bukan berarti kita tidak boleh belajar dunia, boleh. Tapi kalau mengalahkan pemahaman kita tentang urusan akhirat kita yang menjadi tempat tinggal kita, ya itu namanya salah. Dan itu yang nanti kita khawatirkan dibangkitkan dalam keadaan buta.
Makanya belajar itu merupakan salah satu perkara apa? Supaya menjadikan mataku dan matamu tidak ditutup oleh Allah ketika dibangkitkan oleh Allah. Disebabkan kita melupakan peringatan yang Allah turunkan dalam kehidupan. Belajar. Makanya Allah itu yang dibenci siapa? Bukan hanya pelaku zina. Yang termasuk di antara orang yang dibenci oleh Allah itu disebutkan oleh Nabi. Abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu sifatnya dua. Alimun bidunya, ngerti, ritik detailnya tentang dunia, jahilun anil akhirah. Tapi kalau sudah bicara akhirat itu enggak paham. Ya kita kan harus paham urusan kita nanti mandi janabah. Ketika dimandikan ya harus paham. Kenapa? Tembok-temboknya bangunan-bangunan rumah di surga itu dibangun atas ilmu dan amal kita di dunia. Makanya Masya Allah, belajar itu bukan menjadi sampingan. Jangan memberikan sisa untuk Allah. Supaya tidak dikasih sisa oleh Allah nanti di akhirat. Sama ini kalau kita dulu pernah terjadi kesalahan, minimal nggak mengulang kesalahan itu sama anak-anak kita. Ya Allah nak, jangan kamu memberikan untuk Allah itu sisa. Bapakmu ini dulu memberikan kepada Allah itu sisa. Ya tidak apa-apa lah, bapak memang nggak ngerti. Tapi jangan ulang kesalahan jilid yang kedua kepada anak. Bukan berarti anak kita tidak boleh belajar umum loh. Silahkan kalau memang punya basic di situ, punya bakat di situ. Tapi ingat, agamanya itu tanggung jawab orang tuanya. Supaya apa? Jangan sampai anak kita dan keturunan kita dibangkitkan dalam keadaan buta disebabkan lupa terhadap Allah di dunia. Ada nggak orang yang semacam ini? Banyak. Dingin mereka kalau bicara tentang Al-Quran itu dingin. Tapi giliran nanti Idul Fitri, Idul Adha banyak yang kemudian semangat. Iya. Tapi kalau bicara ini loh, ternyata itu nggak boleh di sini. Dingin dia. Dingin betul. Nggak peduli dia itu bagaimana agama Allah itu gimana. Pernah nggak kita mendapati ada sebuah percakapan, ada orang itu cerita nangis. Dia itu punya grup di SMP-nya, di grup di SMP-nya, itu semuanya 80% Muslim. Lah dia merasa ini semua grupnya itu Muslim. Dia kemudian memberikan hadis toh, sesuai dengan kemampuan sudah. Karena dia paham yang orang cinta sunnah itu berarti dia mendakwahkan sunnah. Dia nge-share. Tahu? Yang paling ribut justru orang-orang Muslimnya. Sudahlah, nggak usah dibuat grup ini kayak grup pengajian aja. Ini grup SMP ini. Kalau mau nge-share gini cari grup yang lain. Justru yang komentar siapa? Muslim. Tidak peduli dia. Makanya kemudian apa? Inilah yang pertama yang kemudian kita khawatirkan. Orang yang pertama kali yang kemudian akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang yang tidak pernah peduli dengan ilmu yang Allah turunkan. Peringatan yang Allah sampaikan. Ingat loh, dapetin surga itu harus dengan ilmu. Wong kita pengen dapetin pekerjaan harus dengan ilmu kok. Kerja di Pertamina itu Masya Allah sekolahnya 16 tahun. Minim itu. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Plus dengan kuliah berapa? 4 tahun. Totalnya berapa? 16 tahun. Itu kalau kuliahnya benar. Kalau kuliahnya tidak benar 6 tahun. Berarti 18 tahun. Dari jam 7 cengkling sampai jam 12. Jadi jam 7 pagi itu. Sampai jam 12, sampai jam 1. Baru kemudian kita layak untuk membawa kemudian apa itu? Ijazah kita. Kita ngajuin ke HRD. Mau daftar ya? Iya. Kerja di Pertamina? Iya. Mana? Ini ijazahnya. Sekolah 16 tahun. Hanya untuk duduk di sebuah tempat kursi di belakang meja. Mendapatkan gaji 1 sampai 100 juta. Sekolahnya 16 tahun. Itu paling minim. Ya. Kalau ada orang yang kemudian tidak sekolah. Kemudian ngelamar tempat-tempat kayak gitu. Pasti diketawain. Ngelamar di Pertamina. Di bagian RD ditanya. Pengen apa? Pengen jadi manajer. Oh sekolah di mana? Luar negeri. Nggak. SD Impres 01. Tidak akan diterima lah. HRD itu mikir, Masya Allah ini sinting ini, telepon kemudian ini. Loh, kita aja memaklumi kerja di Pertamina yang hari ini kemudian agamanya lagi merosot itu ternyata sekolahnya 16 tahun. Loh, kita kira surga yang tempatnya itu tingginya luar biasa, penuh dengan keindahan, sepakat kenikmatannya, kemudian kita merasa tidak ada ilmunya untuk memasuki surganya Allah. Berarti selama ini kita tidak pernah belajar ayat-ayat Allah ketika Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dengan ilmu Allah itu tidak ada yang esa, tidak ada ilah kecuali Allah. Harus dengan ilmu. Kenapa? Rabbmu dan Rabbku itu adalah Rabb yang senang disembah dengan ilmu dan tidak ingin disembah dengan kebodohan. Makanya Allah turunkan Quran, Allah turunkan kepada kita sunnah. Kenapa? Supaya kita belajar. Itu menjadi peringatan untuk kita. Makanya Masya Allah, hari ini sistem pendidikan itu bagaimana mengkondisikan kita itu untuk i'rad. Itu yang kita khawatirkan. Sampai akhirnya materi duniawi lebih banyak daripada materi-materi akhirat. Tapi ironisnya adalah kita itu pengennya anak kita sholih. Coba. Ya, pengennya apa? Anaknya sholih Ustaz. Tapi ternyata belajarnya itu Masya Allah tidak pernah menempatkan agama akhirat menjadi agama yang pertama kali dia dipelajari. Masya Allah.
Dan itu namanya apa? Berarti kita lagi mimpi panjang yang harus dibangunkan sebelum nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, inilah yang kemudian menjadi peringatan sebuah perkara yang dinamakan dengan i'rad. Yang pertama yaitu adalah orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang kedua, ya, kita buka surat Al-Hadid yang ke-13. Bukan Al-Hadid. Surat Al-Baqarah 275. Yang pertama tadi berarti dibangkitkannya apa? Dalam keadaan buta. Ada yang kedua, yang dibangkitkan dalam keadaan dia bagaimana? Buka dulu. Yaitu adalah surat Al-Baqarah 275. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Karena keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Iya. Kita keluar dulu dari tema. Sebenarnya kita ini tidak boleh nyebut Allah itu dengan kata Tuhan. Tuhan itu diambil dari bahasa Sanskerta. Itu artinya kepala, Han itu dewa-dewa. Di dalam akidah asma wa sifat diterangkan oleh para salafus salih. Wasfullah bima wasofa bihi nafsuhu wa bima wasofa bihi rasuluhu. Mensifati Allah itu harus dengan nama dan sifat yang Allah berikan kepada namanya sendiri dan sifat yang diberikan oleh Rasulullah. Dan kata Tuhan, Allah tidak pernah memberikan kata itu untuk zatnya, dan Nabi tidak pernah memberikan nama Tuhan untuk zatnya Allah. Jadi tidak boleh kita ngasih nama-nama sendiri. Ini misalkan kita mengatakan Tuhan. Kalau bahasa Indonesia gimana? Ustaz, sebut aja Allah. Kalau kita sebut Rob boleh atau tidak? Boleh, karena Allah menyebut dirinya Rob. Ilah boleh atau tidak? Boleh. Tapi menyebut kata Tuhan tidak boleh, kecuali kata Tuhan itu balik kepada agama Tuhan yang batil. Misalkan Tuhannya orang Buddha, itu boleh. Tapi kalau kembali kepada Allah, kita sebut nama Allah. Kayak nama Umar itu loh. Umar Mita dalam bahasa Perancis Umar, dalam bahasa Mandarin Umar, dalam bahasa Sanskerta Umar tidak pernah berubah. Allah pun sama. Allah bahasa Inggrisnya Allah, bahasa Jawanya Allah tidak pernah berubah menjadi Gusti Pangeran. Kemudian bahasa Inggrisnya tetap Allah, tidak berubah menjadi God. Kenapa? Karena sesungguhnya nama itu tidak pernah berubah walaupun kita melewati banyak bahasa ditambahan. Ya. Maka yang kedua, orang-orang yang mereka itu dibangkitkan dalam keadaan kayak orang gila, bingung dia. Dimana kemudian mereka itu sempoyongan, kayak sudah gila, mabuk, kemudian dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan memang sempoyongan. Siapa orang yang dibangkitkan dalam keadaan semacam ini? Allah menerangkan, yaitu adalah orang-orang yang mereka memakan barang-barang riba, harta-harta yang riba. Makanya kemudian di sini Allah menyampaikan alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masi. Orang-orang yang makan dan mengambil dari riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya sebagaimana kemasukan setan lantaran penyakit gilanya. Kenapa? Saking bencinya Allah kepada apa yang dia makan itu. Makanya nanti ketika bangkit itu tuh sempoyongan kayak orang gila, bingung dia. Kenapa? Dari makanan-makanan riba yang dia makan ketika hidup di dunia itu. Ini untuk menunjukkan kepada kita riba itu bukan dosa kecil. Dosa gede. Sampai kemudian menyebabkan urusan kita bangkit itu menjadi rusak kok gara-gara riba kok. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Sebagaimana kamu itu kemudian apa? Sebagaimana kamu itu berdirinya yang kemasukan setan. Sudah sempoyongan dia, kebingungan kayak orang gila dia. Betul-betul kalut ketika dibangkitkan tuh kayak orang gila muter-muter sendirian. Itu di antara kelompok yang kedua. Dan itu disebabkan apa? Karena makanan riba itu. Masya Allah, berarti kemudian hina, betul. Iya hina, sebelum nanti dihisab oleh Allah. Padahal kita ngerti loh ya, urusan hisab itu yang paling berat itu urusan apa? Harta loh. Mana Ustadz? Ambilkan contoh gampang, Nabi Adam itu hanya makan satu buah yang diharamkan oleh Allah. Satu cokotan, satu gigitan, tak. Tapi dengan itu Allah menghapuskan kenikmatan surga. Allah turunkan Nabi Adam, dipisahkan dari Hawa sampai ratusan tahun baru ketemu. Kemudian meneteskan air mata Nabi Adam. Kemudian mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai diterima. Itu hanya gara-gara satu gigitan dari satu makanan yang haram. Gigitan tak loh. Satu gigitan tak loh. Makan buahnya itu sampai kenyang atau enggak? Enggak. Satu gigit langsung Allah cabut pakaian yang nutupin auratnya Nabi Adam dan Hawa. Satu gigitan tok.
Masalah harta itu tidak pernah ringan di hadapan Allah, tidak pernah ringan. Walaupun dia itu dunia itu menjijikkan di hadapan Allah, tapi bedanya walaupun dunia itu menjijikkan, lebih menjijikkan lagi ketika ngambilnya dengan cara yang haram. Itu kan beda dengan kita ya. Kalau kita punya barang yang menjijikkan sudah kotor, diambil sama siapapun kita tidak peduli. Bu, jilbabnya yang biru diambil orang, yang mana? Itu loh yang sudah ada lubang-lubangnya. Oh, tidak apa-apa, Mbak. Alhamdulillah ada yang memanfaatkan. Kan gitu. Itu kalau kita nih, kalau punya sesuatu yang sifatnya menjijikkan, itu kita. Pak, sandalnya diambil yang mana? Yang coklat itu loh, Pak. Yang Bapak buang selalu balik sendiri. Itu kemudian, oh itu, biarin aja, enggak apa-apa. Itu kalau kita memandang sesuatu yang hina loh ya. Beda. Allah itu memandang dunia itu hina. Betul, Allah itu memandang dunia itu hina. Tapi ingat, Allah itu lebih menghinakan lagi kalau hina itu diambil dari sesuatu yang haram. Dan salah satu pintu yang merubah dunia itu haram itu apa? Riba. Makanya orang itu kapan ya kita siap untuk meninggalkan riba? Ya, aku udah yakin sama Allah. Udah yakin kepada Allah. Hartanya itu memang ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh apapun. Kalau kita sudah tidak yakin sama Allah, ya susah bagi kita meninggalkan riba. Dan yang menjadikan kita ragu untuk meninggalkan riba itu siapa? Bukan bisikan hati kita, tapi bisikannya syaitan. Makanya yang paling ringan dari dosa riba itu apa? Ya sebagaimana berzina dengan ibunya sendiri. Masya Allah, itu kan berat itu. Sudah cukup menjadi peringatan bagi orang yang paham tentang itu. Yang mengharamkan bukan kita kok. Yang mengharamkan bukan fulan. Yang mengharamkan Rabb yang kalian sembah dalam sujudnya di atas arsy-Nya. Allah membenci riba. Dan Allah tidak pernah ditanya kenapa Allah benci riba. Kenapa? Allah itu Rabb. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, akan ditanya oleh Allah. Kenapa sih riba haram? Ya itu kan kita sama presiden aja tidak berani nanya kok. Kenapa sih Pak lantainya cuma 7 Pak? Mbok 9 itu nggak mungkin kan? Lu sama presiden aja kita nggak berani nanya loh. Saya pernah ngisi sebuah kajian itu, direncanakan jam 5, molor jam 5:15, presidennya belum datang. Kemudian bilang, "Ustaz tunggu sebentar." Ya nggak apa-apa. 5:30 belum datang juga. Akhirnya presidennya datang jam berapa? 5:30 lebih 10. Maghribnya jam 6 kurang 1/4. 10 menit tok. Ya kan nggak apa-apa. Tapi yang saya ambil itu apa? Tidak ada satu karyawan pun yang ngomong, "Pak, kenapa telat?" Tidak ada yang nanya gitu. Lu sama presiden aja telat aja kita nggak berani nanya loh. Karena ada orang yang nanya ke saya 1 tahun yang lalu, "Ustadz, kenapa sih riba nggak boleh? Kenapa sih riba nggak boleh? Yang penting kan ridho." Itu kan kalau agamanya menurut kamu, menurut Bapak. Ini kan agamanya Allah, bukan agama kita. Makanya kemudian orang itu bisa membebaskan belenggu dari riba itu kapan? Ya yakin sama Allah. Cuma yakin atau enggak sama Allah, gitu aja jawabannya. Kalau kita enggak yakin sama Allah, ya enggak akan pernah kita mampu untuk menghilangkan diri kita dari riba. Siap-siap nanti dibangkitkan dalam keadaan mabuk kayak orang gila. Ketika kemudian sebagaimana orang yang kemasukan setan. Coba bayangin baru bangkit dari kuburnya kayak kesetanan, coba. Wong kita bayangin aja sudah enggak tega loh. Bagi orang yang tidak bertobat loh. Kenapa? Riba itu tidak pernah main-main di hadapan Allah. Memang begitu. Rabb yang Allah kemudian kita sembah dan kita minta surganya. Menentukan syariatnya begitu. Makanya ada kisah kan orang yang akhirnya dia itu tobat dari riba itu. Ada salah satu orang, saya baca di blognya beliau pribadi. Jadi asalnya belum ceritakan gimana sih saya bisa meninggalkan sistem ribawi. Yaitu adalah ketika dia sudah punya kedudukan yang tinggi. Kemudian dia pengen meninggalkan. Tapi memang susah. Sampai akhirnya beliau ditakdirkan ketika meninggalkan itu apa? Ketika bapaknya tiba-tiba koma. Bapaknya koma ini. Kemudian ketika koma, maka kemudian beliau mendampingi, ngajukan cuti. Ketika mendampingi bapaknya, tiba-tiba bapaknya itu bangun dari komanya. Lemah, tapi masih lemah. Mintanya apa? Es krim, 1 contong. Maka kemudian beliau cepat-cepat dong telepon kepada dokternya saat itu tidak ada di rumah sakit. "Dok, bapak saya bangun. Minta es krim, kasih atau enggak?" Dokternya kan yang ngerti kan kondisinya ini, kemudian enggak apa-apa kalau cuma es krim kasih aja. Beliau bergegas mengambilkan es krim, kemudian disuapin satu-satu bapaknya itu. Makan es krim, sampai kemudian habis es krimnya. Setelah habis es krimnya, kemudian bapaknya ngomong sebentar, tambah lemah lagi, koma lagi. Meninggal dunia. Kalau yang dapetin kita mungkin tidak ada faedah, tapi yang mendapati dia, faedahnya besar. Dia berkata, "Masya Allah ya, kalau rezeki bapak saya itu yang paling terakhir itu es krim, dan ketika koma, karena rezekinya es krim belum dikasih, dibangunkan dulu oleh Allah dari komanya. Ini loh es krimmu, rezekimu dulu. Maka setelah mendapatkan es krim, baru kemudian dia lemah kembali dan meninggal dunia. Berarti Allah itu tidak pernah luput ketika sudah membagi rezeki. Loh yang membuat saya ragu, yang haram yang diharamkan oleh Allah itu apa? Kalau saya mengharapkan surganya,
Dia tinggalkan itu. Kalau ditulis kisah sinetron itu apa? Tobat karena es krim. Masya Allah itu. Tapi di situ kita paham kan, Masya Allah loh. Kadang-kadang manusia itu memang harus yakin aja. Rezekinya kita tuh siapa tuh yang ngatur? Allah kan yang ngatur. Makanya kita harus yakin. Sudahlah, kasih tahu bapaknya, kasih tahu siapapun yang kemudian masih terlibat dengan riba. Tanya kepada Ustadz, siapapun itu. Gimana sih hukumnya riba itu? Tidak ada yang menjawab riba itu ada perbedaan para ulama menyikapinya. Tidak ada. Kan tidak ada, sudah sepakat ulama-ulama salafus saleh itu tentang masalah riba. Kenapa? Ngerti bagaimana hukumnya dan Allah itu keras. Tadi kan kita katakan sebagaimana orang yang mabuk dia, kemudian tersambar-sambar oleh setan. Coba, siapa yang bisa membayangkan kayak gitu? Coba kalau kita ngelihat orang lagi marah-marah, tidak tentu kayak gila, sampai kemudian banting apapun, teriak-teriak, tidak terasa. Itu kan kita ngeliat, Masya Allah ya orang kayak gitu. Itu baru di dunia loh, belum lagi yang dibangkitkan oleh Allah dalam kehidupan masyar. Loh kayak apa itu? Makanya kemudian apa? Yakin. Masalahnya itu apa? Akidah itu perlu yakin. Kalau kita tidak punya keyakinan, ya akhirnya timbulnya banyak kerusakan. Yang ngasih rezeki itu Allah. Makanya kita belajar dari sebuah tulisan sederhana yang ditulis oleh seorang pedagang itu ketika dia punya apa? Gerobak. Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Kenapa saya takut jadi miskin padahal saya itu hamba dari Zat yang Maha Kaya? Itu gerobaknya biasa banget, rodanya roda kayu, buahnya hanya beberapa gelintir. Tapi ternyata yakin dia sama Allah. Cuma masalahnya kita kalau ingin meninggalkan riba, kalau ditanya modal saya untuk meninggalkan riba itu apa? Satu, Pak, Ibu yakin nggak sama Allah? Itu saja. Lah kalau kita sudah yakin sama Allah, lah kenapa kemudian kita itu untuk khawatir? Saya itu tadi malam ngelihat satu tayangan video. Ada kuda yang dihukum oleh majikannya ketika dia kalah dalam pacuan kuda. Ya. Kemudian yang kedua ada kuda yang menang. Nah, ini rezeki namanya. Kemudian dilihatin di situ kuda yang kemudian dihukum ini sama majikannya tanpa terasa itu ada CCTV-nya. Itu kuda yang banyak kemudian rumputnya itu kemudian ngambilin ngemut itu kemudian dikasih kepada temennya yang ada kandang sebelah. Siapa yang nonton? Allah. Memang rezeki itu Allah kok. Cuma masalahnya yakin atau tidak yakin. Kalau memang rezeki kita itu adalah 1 miliar, walaupun kita tidak menempuh cara yang haram, tetap kok dapat 1 miliar. Cuma masalahnya sabar kalau nunggu apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah itu bagi dunia sebagaimana Allah bagi hujan. Ada yang dilapangkan, ada yang disedikitkan. Itulah ketetapan takdirnya Allah. Allah cuma minta satu, sabar dan jangan nyentuh yang haram, jangan nyenggol yang syubhat. Kenapa? Kita khawatir kalau dibangkitkan dalam keadaan mabuk kayak gini nih. Nah, masalahnya yakin itu penting. Makanya Masya Allah, saya sering ceritakan itu. Berapa banyak orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah harta. Oleh Allah kemudian tanpa mereka sadari Allah yang ngatur. Lihat orang Suriah, Allah tidak ngasih dunia tapi Allah ngasih rezeki. Apa rezekinya? Sabar, anak mereka kuat. Yang kita perlukan itu bukan dunia, rezeki yang kita perlukan. Dan masalahnya kita harus paham, rezeki itu kemudian halal. Dan itulah yang barokah. Yakin tidak sama apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi itu yang kedua, makanya penting banget untuk memahami. Yang kedua yang dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan dalam kubur kayak orang gila. Orang yang kemudian mereka itu makan dari sesuatu yang bersifat riba. Ya. Saya ambilkan contoh nyata, seringnya. Ini saya ada seorang ustadz teman saya namanya Yudhistira. Ini cerita ini saya sampaikan berkali-kali memang. Tapi saya kagum dengan kisahnya ini. Jadi beliau mendapati istrinya hamil, harus dioperasi, harus sesar. Tidak punya uang tabungan. Saya satu masih fakultas syariah sama beliau. Beliau fakultas syariah pulang. Kemudian pagi-pagi minjem uang. Minjem uang dong. Berapa? 5 juta. Tidak punya. Saya mahasiswa, beliau juga mahasiswa. Punya 1 juta. Sudah nih 1 juta saya pinjam dulu. Berapa yang dibutuhkan? 5 juta. Karena harus naruh deposit ya di rumah sakit. Sudahlah, tabaruat aja. Tabaruat itu donasi aja gimana? Donasi yang namanya mahasiswa semuanya ya tidak sampai 1 juta yang terkumpul, masih kurang 3 juta. Tiba-tiba ada yang nelpon gitu, Bapak Yudhistira ya? Iya. Bapak penjual sarung ya? Enggak, saya enggak penjual sarung. Enggak, Bapak penjual sarung? Enggak, Pak, saya mahasiswa fakultas syariah. Enggak, Bapak penjual sarung? Enggak, Pak, saya bukan penjual sarung. Kemudian akhirnya apa? Ya sudah, karena maksa. Pak, ini nomor ini kan, iya itu betul nomor saya. Iya, saya dapat nomor, saya lagi butuh sarung, Pak. Ada acara besar yang saya akan selenggarakan. Tapi saya bukan penjual sarung, Pak. Ya sudah, kalau Bapak maksa, saya penjual sarung. Ya, Bapak maunya apa? Mesen sarung. Singkat ceritanya, dipesenin sarung, beliau mesen itu kemudian dari Banjarmasin, dipesenkan, kemudian diantarkan, kodian, diantarkan, dapat untung. Untungnya berapa? Untung yang dibutuhkan, persis yang dibutuhkan ketika beliau membayar
biaya persalinan. Saya tuh sering tanya loh kadang-kadang sekarang itu, antum pernah ketemu lagi nggak yang pesen sarung sama antum? Enggak pernah. Sekali-sekalinya kok. Enggak pernah ada lagi, setelah itu enggak pernah ada lagi. Loh enggak pernah ada lagi? Enggak. Coba, Masya Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Kayak kuda tadi loh yang dihukum sama majikannya gara-gara enggak menang pacuan. Kuda yang satunya diatur itu oleh Allah, kemudian nalurinya diambil tuh rumputnya dikasih sama sampingnya. Padahal kuda, nah, kemudian enggak punya sisi kemanusiaan kan kuda itu. Karena namanya kuda. Saya ini pernah juga, saya juga sering sampaikan, ini menjadi ibrah saja. Saya ini jualan kurma, pernah jualan besar, untungnya gede. Pernah untung gede banget saya itu jualan kurma. Maka kemudian Masya Allah, itu sebelum Ramadan. Jualan kurma sebelum Ramadan laris, di mana-mana pesan. Ya sudah sampai untung 8 juta. Setelah itu masuk Ramadan dengan tingkat aktivitas yang cukup banyak. Qadarullah pertengahan Ramadan sakit tipes. Harus dibawa ke rumah sakit. 4 hari, 5 hari. Sudah ketika kemudian dibayar ke kasir berapa oleh istri saya? 8 juta persis. Persis itu. Makanya kemudian apa? Kapok saya jualan kurma. Tapi yang saya ingin ambil itu apa? Yakin enggak sama Allah itu harus yakin itu loh rezeki itu. Sampaikan ke suaminya, Bang yakin Bang, insya Allah Bang. Lebih baik kemudian abang tuh bawa 1 miliar bersih daripada 1 miliar setengah enggak bersih. Karena apa? Ini tuh dipengaruhi sama istri itu sangat berpengaruh. Loh, pengaruh iya, sangat pengaruh. Dari Hasan Al-Basri kan gitu. Sangat mempengaruhi betul itu. Istri itu mempengaruhi bagaimana seorang suami itu mencari rezeki. Makanya Hasan Al-Basri pernah mendapati ada orang yang jualan kain, ternyata penuh dengan dusta dia. Kemudian satu waktu kemudian dia jumpai lagi, kemudian pedagang itu jujur banget, beda dengan kondisi yang pertama. Sampai Hasan Al-Basri kemudian penasaran nanya, loh kenapa dulu kamu jualan itu kok sering nipu, kalau sekarang kok jujur banget? Iya, karena dulu yang pertama itu istri saya itu selalu ngingetin saya supaya banyak-banyak bawa uang. Sampai didakdirkan istri saya meninggal dunia. Ini mungkin plong banget mungkin soalnya. Kemudian saya nikah lagi. Ini mungkin ya. Kemudian nikah lagi saya mendapatkan seorang istri yang solihah yang selalu berkata kepada saya, Bang jangan bawa harta kecuali yang halal ya, supaya kemudian kita mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Dan akhirnya berubah. Nah, mau saya sampaikan ini, kadang-kadang suami kita susah meninggalkan riba karena kemudian mendapati istrinya yang belum mengizinkan. Coba kalau istrinya menjadi partner akhirat yang menyenangkan. Ayo dong, jadilah kita partner akhirat yang menyenangkan bagi setiap orang yang kita kenal supaya bergandengan tangan menuju kepada surganya Allah.